Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau mempelajari mengenai apa? Kita kemarin pertemuan terakhir itu fokus pada analisis atau implementasi dari exception handling ya. Yang selanjutnya itu kita mau kemana? Itu nanti kita sudah masuk ke dalam penggunaan form atau penggunaan graphical user interface. Itu nanti teman-teman bisa mempraktikkan, kemudian bisa memahami bagaimana cara penerapannya. Dari modul yang saya berikan di e-learning, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah teman-teman coba? Sudah atau belum kira-kira? Alhamdulillah, belum. Kenapa kok belum? Belum aja kok bangga. Masih bingung, Pak. Masih memahami. Ada yang sudah menerapkan? Ada. Proses penerjemahan, Mbak. Proses penerjemahan, kenapa kok harus diterjemahkan? Memang itu bahasanya... Ya, maksudnya dipahami dulu, Pak. Dibaca dikit-dikit. Oh, dibaca dikit-dikit gitu ya. Kalau dibaca dikit-dikit nanti terus paham ya. Kalau nalana saya kelakon, Pak. Oke. Oke. Berarti teman-teman sudah sedikit paham ya mengenai apa itu Tkinter. Sudah atau belum kira-kira? Sudah paham Tkinter kemarin? Yang sudah baca dikit-dikit atau yang sudah baca banyak-banyak? Apa? Sudah kita tahu lah. Gimana? Nggak ngerti? Atau gimana? Tkinter kemarin apa? Ayo, nah, masuk teman-teman belum baca, dikasih waktu buat baca, nggak baca gitu ya? Atau gimana? Graphical user interface. Oke. Saya share dulu aja. Kelihatan ya? Kelihatan modulnya? Kelihatan, Pak. Nah, di sini ada konsep. Nah, ini sebenarnya materi di konsep programan, tapi kemarin kita belum bahas ya secara mendetail. Di sini ada yang namanya GUI, atau teman-teman nanti kalau misalnya kok di pas ya mencari sesuatu di Google ataupun kemudian teman-teman kok mau implementasi sesuatu di dalam bahasa pemrograman kok ada yang namanya graphical user interface atau GUI, itu jangan bingung. Itu berarti nanti kaitannya dengan interface ya, atau tampilan di dalam yang akan ditampilkan oleh LCD layar itu seperti apa nanti bentuknya. Kemudian graphical user interface atau sering disingkat GUI adalah tadi tampilan grafis secara umum diciptakan oleh programmer yang digunakan untuk memudahkan user dalam melakukan operasi program yang telah dibuat. Pekerjaan seperti ini umum dilakukan oleh front-end developer. Jadi teman-teman nantinya kalau ada istilah ya, ada front end kemudian back end, front end developer itu jangan bingung. Kalau front end berarti kaitannya dengan programmer atau developer itu yang segeranya membuat sesuatu yang tampak secara dapat dilihat dengan mata lah kayak gitu. Contohnya kan desain, warna kayak gitu, form, teks kayak gitu. Berarti itu dikerjakan atau dibuat oleh seorang front end developer. Kalau back end ya berarti core di belakangnya. Bagaimana nanti data itu akan diolah, data itu akan diterima, data itu akan diteruskan. Itu back end developer. Kemudian seperti contoh di bawah ini, kemarin sepertinya sudah saya jelaskan ya, yang ini ya. Ini. Tombol login, email, form, atau phone, atau username. Ini adalah form atau inputan ya. Form fill in biasanya orang kalau nyebut. Nah, di sini
adalah inputan teks. Teksnya apa? Nah, itu di sini ada. Kalau di Instagram kita bisa memasukkan nomor telepon, username, dan juga email. Di sini itu ada password. Nah, nanti passwordnya apa, kemudian ada tombol login, kemudian ada forgot password apabila passwordnya itu nanti lupa. Terus kemudian di sini itu ternyata ada tampilan foto kalau di Instagram. Di bawahnya di sebelah kiri ada likes, kemudian ada ini komentar, kemudian ada jumlah likes-nya itu ada berapa. Hal-hal seperti ini, desain-desain seperti ini, itu yang mengerjakan itu siapa? Itu front-end developer. Jadi front-end developer itu melakukan desain, dia membuat sebuah desain, kemudian desainnya itu nanti bagaimana kita terjemahkan ke dalam bahasa front-end ya, yaitu nanti dari desain gambar yang sudah ada, nanti kita berusaha untuk menerjemahkan gambar yang sudah ada itu tadi, perancangannya itu seperti apa. Kalau misal tulisan, itu nanti menggunakan font yang seperti apa. Kalau menggunakan inputan teks, itu nanti jarak dari kanan ke kiri itu seperti apa, ukurannya berapa. Gitu. Kemudian untuk membuat tombol login itu nanti seperti apa, dan seterusnya. Jadi kaitan front-end developer itu nanti kaitannya dengan tampilan atau dengan graphical user interface. Kemudian, ini pemahaman yang tadi ini. Ada icon kayak gitu. Jadi ini ya. Nah, icon kemudian komentar seperti ini jangan sembarangan. Teman-teman kalau melakukan desain atau membuat sebuah desain dari entah itu web page atau desain aplikasi secara mobile, itu kalau misalnya udah kaitannya dengan tampilan itu tidak boleh asal ya. Karena kalau misalnya teman-teman asal itu nanti bisa menimbulkan multi persepsi. Kalau asal bisa menimbulkan multi persepsi. Contohnya nih. Di sini ada misal likes. Oh, likes itu berarti cinta. Kalau di Facebook atau ternyata jempol ataupun yang lain. Berarti kan ini adalah icon yang digunakan untuk orang itu setuju atau menyukai sesuatu ya. Atau orang itu memberikan peduli lah terhadap sesuatu ataupun yang lain ya. Jadi tombol-tombol kayak gitu berarti kan ada nih ya atau icon-icon kayak gini itu ada artiannya. Jadi jangan asal. Misal kok mau buat likes itu kemudian ada ikonnya itu ikonnya semisal dibuat bentuk icon amplop, itu kan nggak mungkin ya, nanti nggak match itu. Orang yang pahamnya kalau misal ada icon amplop berarti saya akan mengirimkan email gitu atau apa. Kalau like kayak gini kan ada tanda cinta seperti ini, oh berarti orang itu secara otomatis dia akan paham bahwa ini adalah likes atau menyukai atau menyetujui. Gitu. Jadi tidak boleh asal. Pembuatan tombol juga nggak boleh asal. Kalau login kan orang-orang itu secara umum itu sudah paham, oh ini berarti nanti digunakan untuk masuk ke dalam sistem, masuk dalam aplikasi ataupun yang lain. Kalau teman-teman membuat tombol masuk seperti login seperti ini, tapi ya itu tulisannya itu misal bukan login atau masuk ya, misal bayar ya kan udah beda lagi ya. Berarti teman-teman jangan tadi kembali lagi jangan multi persepsi, jangan membuat orang itu menggunakan aplikasi atau sistem teman-teman itu menjadi multi persepsi. Tuh. Jadi harus jelas. Phone number, username, or email. Jadi sebenarnya kalau seperti ini, ini itu nanti orang-orang, pertama bisa memasukkan angka telepon atau nomor telepon ya, username dan kemudian email itu. Tapi kalau misal kalau saya ya, menurut saya, karena perspektif dari sebuah desain itu setiap orang biasanya mempunyai kepuasan atau perancangan ide desain itu beda-beda. Kalau saya daripada ada phone number, username atau email seperti ini, mendingan saya cukup menyertakan kalau misal email saja atau phone number saja. Biar orang itu tidak multi persepsi. Oh, ternyata di sini kemungkinan disuruh masukkan nomor telepon nih sama username. Dan emailnya sebagai tambahan, atau email gitu. Seumpama nih. Tapi kalau misal ada email. Nah, email kemudian password itu nanti secara otomatis dia diminta untuk menginputkan emailnya, passwordnya apa. Dan juga hal-hal seperti ini ya, tampilan-tampilan ini juga nanti kita itu
lebih mengarah ke familiar. Jadi familiar dari apa ya, secara umum lah orang memahami desain itu seperti apa. Kalau saat ini orang-orang tuh kita sajikan file inputan kayak gini, kemudian ada tulisannya di tengah sini, udah oke, nyangkol ya, udah paham bahwa ini untuk bahwa di teks ini atau inputan teks ini digunakan untuk memasukkan email atau phone atau username, kemudian yang di sini digunakan untuk password. Kalau zaman dulu itu kemungkinan belum ya. Kalau zaman dulu kan masih ada label di sini. Masukkan email, terus ini masukkan password, kayak itu. Baru nanti orang itu paham, di sini diminta untuk masukkan email, di sini untuk masukkan password. Tapi untuk saat ini ternyata orang apa nih ya, orang-orang secara umum itu sudah paham kalau hanya kita sertakan seperti ini, mereka sudah langsung paham. Oh, kalau seperti ini berarti nanti diminta untuk masukkan di sini email atau username. Kalau yang seperti ini berarti nanti diminta untuk memasukkan password di sini. Jadi pemahaman mengenai desain itu lama. Tambah waktunya itu orang itu malah semakin lebih familiar ya. Tadi. Kemudian kaitannya tadi kita sudah paham mengenai user interface. User interface itu nanti kaitannya dengan ternyata di sini warna yang match itu sudah apa? Oh, biru. Tata letaknya itu dari kanan ke kiri. Nah, sudah presisi. Rata tengah. Ini rata pinggir udah presisi, udah bagus. Kemudian ada kaitannya dengan user experience. Kalau user experience itu udah ke pengalaman pengguna ya. Jadi pengguna itu nanti kita coba analisis kebiasaannya, habitualnya itu kita analisis. Nah, itu. Tadi, semisal persepsi orang ya, tanda cinta ini persepsi orang itu secara umum dia adalah menyetujui atau menyukai, likes. Jadi saya pakai seperti ini, itu habit. Kemudian, semisal kalau ingin melihat sesuatu, misal ada foto itu yang banyak, ada foto 1, 2, 3, ternyata orang tuh habitnya tuh nyekrolnya ke atas ke bawah, bukan ke kanan ke kiri. Nah, itu. Yang mudah yang mana? Wah, itu harus kita pelajari dulu. Ternyata kalau semisal fotonya banyak, kemudian itu tidak dalam satu frame, itu kita bisa menggunakan arah atas bawah, kayak itu, scroll atas, scroll bawah, kayak gitu. Tapi kalau foto yang sama, kemudian dalam satu konteks itu ternyata lebih enak orang tuh memahaminya pakai scroll kanan kiri, nah, itu semua user experience atau habitnya orang itu wajib kita pahami, analisis, kemudian kita terjemahkan menjadi sebuah desain yang sekiranya terintegrasi dengan user interface itu tadi. Kemudian perbedaan GUI berbasis web dan berbasis desktop. Itu kalau di berbasis web itu ada banyak sebenarnya untuk kita bisa menerjemahkan ya graphical user interface itu tadi. Itu ada macam-macam. Kalau misal untuk saat ini itu ada untuk temanya ya. Temanya itu teman-teman bisa menggunakan Bootstrap itu juga bisa. Kemudian kalau teman-teman mau menggunakan dashboard, template dashboard itu juga banyak sekarang. Itu secara web-based kayak gitu. Kemudian untuk menangani core-nya di dalamnya itu teman-teman bisa menggunakan Django, Butterflies, dan yang lain lagi. Gitu. Umumnya kalau desain-desain secara web-based itu nanti kita kaitannya akan berkaitan dengan yang namanya cascading CSS itu apa ya? Cascading style sheet atau nggak salah itu. CSS, kemudian ada HTML kayak gitu. Kalau misal nanti kita lebih ke menengah lagi ya, skala menengah itu kalau Django biasanya ada yang namanya Jinja, itu bagaimana kita bisa pelajari scripting-nya gitu. Jadi ada sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi kalau misal kita menggunakan web-based itu bisa menggunakan Bootstrap, kemudian bisa menggunakan template, LTE ataupun yang lain itu untuk dashboard-nya. Kemudian untuk yang berbasiskan desktop, nah itu
Atau kalau teman-teman nanti membuat sebuah embedded system, ya itu nanti bisa menggunakan semacam bus desktop kayak gini. Embedded system itu kalau teman-teman ingin menanamkan sebuah algoritma atau solusi pemecahan masalah, ya misal digunakan untuk memecahkan robot itu memecahkan masalah bagaimana robot itu bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kan embedded system, berarti kita menanamkan sebuah solusi, algoritmanya itu gimana tahap-tahapannya ke dalam sebuah entah itu mikro controller ataupun yang lain. Kemudian kaitannya dengan tadi ya, dengan graphical user interface berdasarkan desktop yang bisa diterapkan dalam embedded system itu, kemudian ada apa saja framework yang nanti bisa menangani desain seperti itu agar nanti bisa terakomodasi secara visualisasi, ya visualisasinya bisa jelas kayak gitu. Oh ternyata ada yang namanya Tkinter itu library, kemudian ada PyHit itu juga library, ada WXPython, kemudian ada yang lain juga. Nanti kita pelajari yang pertama Tkinter dulu, yang built-in ya. Jadi secara otomatis kalau kita install Anaconda itu otomatis Tkinter-nya sudah ada. Dan ada Qt juga sebenarnya, itu nanti kita pelajari juga di depan. Di sini Tkinter, nah itu tadi adalah library ya, yang saya sudah kemukakan sebelumnya. Kalau kaitannya kita menggunakan graphical user interface, nanti kita akan menggunakan Tkinter. Nah, C, implementasi. Berikut contoh implementasi Tkinter untuk menciptakan beberapa komponen GUI atau GUI. Teman-teman, apakah sudah ada yang mencoba ini? Ada yang sudah mencoba? Bagaimana? Ada yang sudah mencoba? Halo? Halo Mbak Cindy? Sudah mencoba ini atau belum ya implementasinya? Halo? Halo Mbak Cindy? Kok nggak ada Mbak Cindy-nya? Atau halo Mas Mujahid Solikin? Sudah mencoba atau belum ini? Halo Mas Mujahid Solikin? Pak. Belum? Kenapa kok belum mencoba? Ada kesulitan? Masih memahami Pak kemarin pencernaan. Yang lain, Mbak Putri 40. Belum, Pak. Ini Mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kemarin saya nyoba pakai import TK Enter, ASTK itu kok nggak bisa ya, Pak? Bisanya cuma import TK Enter doang. ASTK-nya nggak bisa? Iya, Pak, nggak bisa. Oh, nah gitu. Langsung seperti itu kalau sudah Kenapa ya, Pak? ngobrol. Nah, itu kenapa sih? Saya tak coba. Ini. Oke, kita coba ya. Harusnya bisa. S itu kan alias. Jadi Tkinter-nya itu kita aliaskan menjadi TK. Gitu. Saya tak melihat Python. Kemarin namanya apa tuh ya? For nested if n not up gitu. Experiment. Saya sudah simpan file kemarin, tapi namanya tak cari dulu ya. Quantita bukan. Ini aja. Oke, kita coba aja. Saya stop dulu, kemudian saya share screen lagi, tapi yang secara desktop. Oke, di sini saya akan membuat tadi kode yang sama seperti yang ada di dalam modul import Tkinter ASTK TK
titik py. Nah, coba saya masuk ke dalam ini, saya aktifin dulu virtual environment-nya. Source activate. Nah, oke, terus kemudian kita coba ya. cd Python, kemudian coba clear. Kemudian Python tk.py. Bisa ini Mas loh, bisa. Kemarin errornya apa? Peringatan errornya. Peringatan errornya apa ya? Ada yang bisa disampaikan kira-kira Mas Arif? Tapi sekarang saya nyoba juga udah bisa, Pak. Kemarin Pak. Kenapa? Atau kemarin pakainya cuma import tk enter, terus nanti root sama dengan tk enter .tk gitu, Pak. Oke, ini bisa ya. Berarti ini sudah dicoba ya yang hari ini atau kemarin? Iya, Pak. Yang sekarang juga udah dicoba, bisa, Pak. Oke, bisa. Jadi tkinter itu adalah library yang nanti kita bisa gunakan untuk apa? Atau paket ya yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah graphical user interface secara sederhana ya. Oke, saya clear dulu biar. Nah, nanti seperti ini. TK, hello parcel tongs. Parcel tongs. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini nanti kita bisa lakukan nah, ini kita sudah ke tampilan. Nah, ini. Nah, di sini import tkinter as tk, berarti kan import, kita melakukan importing package atau library tkinter ke dalam file source code kita. Kita import, kemudian kita aliaskan menjadi tk. TK itu berarti nanti, karena saya tidak mau nih, nanti kalau misalnya memanggil tkinter itu di sini tkinter lagi, kepanjangan, maka saya aliaskan tkinter menjadi tk. Biar kenapa? Biar kalau nanti saya pengen memanggil library itu tinggal tk.tk atau tk.label. Jadi ini bukan kita tidak perlu menuliskan tkinter terus. Nah, nanti kalau kalau tkinternya banyak, nanti menulisnya juga banyak. Gitu. Nanti tidak terlalu capek. Gitu. Makanya saya aliaskan menjadi tk seperti ini. Root tk.tk. Jadi rootnya ini digunakan untuk apa? Ini adalah apa? Nah, kita coba nih. Root widget yang mana yang menciptakan media yang berisi toolbar dan action yang lainnya seperti exit. Nah, ini. Berarti root itu adalah ini. Nah, kita eksekusi. Nah, tadi mana? Nah, ini. Root-nya itu ini. Menciptakan dua manager yang berisi exit, minimize, dan maximize. Nah, ini window-nya ini loh, window manager-nya ini loh. Ini adalah root-nya nantinya. Jadi yang menyediakan bahwa ada tampilan window itu root-nya. Kemudian tk.label. Tk.label itu nanti isian ya. Nah, isian atau label. Label itu kaitannya nanti dengan teks ya. Entah itu menggunakan perintah atau penggunaan perintah ataupun yang lain. Kaitannya dengan teks gitu. Nah, kalau di sini kan kita ingin mengisikan teksnya kan hello parcel tong. Teks hello parcel tong. Jadi nanti tk.label. Jadi kita mengambil komponen itu label, komponen yang ada dalam library atau package tk. Jadi kita kita cara pemanggilannya gimana? Itu menggunakan tk.label gitu. Tk.label, kemudian karena ada label ya, sebenarnya ada nggak cuma label, ada macam-macam nanti. Nah, yang pertama kita pelajari label dulu. tk.label, kemudian window manajernya itu apa? Oh, window manajernya itu root tadi. Berarti tk.label, rootnya itu dihasilkan dari sini, atau diambil dari sini. Nah, nanti isinya apa? Oh, isinya hello parcel tong. Kemudian agar ini itu bisa match atau menempel dalam window manager, berarti harus saya harus di w.pack.
Jadi ini, nah itu nanti saya tempelkan dalam window yang sudah saya buat. Tek, gitu. Atau Hello Parseltong saya tampilkan pada window yang sudah saya buat. Plek, kayak itu biar nanti bisa nampil. Gitu. Kita harus mendefinisikan root titik main loop. Gitu. Nah, Wpack merupakan metode TK untuk packing widget diterapkan penuh dalam satu window. Jadi, nah, Wpack ini digunakan untuk menerapkan labelnya yang telah kita buat tadi atau W tadi itu dalam satu buah window. Gitu. Kemudian main loop digunakan untuk menampilkan GUI-nya. Nah, jadi tadi kan kita sudah menempelkan, mendefinisikan label, mendefinisikan main window-nya. Berarti setelah itu apa? Oh, kita tampilkan GUI-nya ke dalam layar. Gitu. Itu menggunakan root main loop kayak gitu. Ini secara sederhana ini. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada atau enggak? Sebenarnya di modul sudah ada. Teman-teman kalau mempelajari cepat saja. Yang operasi atau Gimana? Yang kayak di soal contoh itu Contoh di bawah? cara ngerjainnya yang di soal contoh itu Pak. Teman-teman sudah sampai sini. Atau Mas Arief aja yang sampai sini. Teman-teman yang lain belum sampai sini ya. Ini ya nanti kita berarti harus mengambil teksnya, teks atau isi dari sini, Mas. Mengambil teks atau isi dari sini, dan ini kemudian kita lakukan perhitungan itu tadi. Seperti itu. Makanya tadi saya bertanya, siapakah yang sudah menerapkan ini? Oh, ternyata banyak yang belum. Itu. Nah, kalau ini Mas Arief juga sudah mencoba yang nomor 2. Belum Pak, tapi yang nomor 3 udah. Oh, yang nomor 3 sudah. Nah, kalau yang nomor 2 ini apa? Ini kaitannya bukan teks lagi ya, kita menggunakan image atau gambar. Bagaimana nanti kita akan menempelkan gambar ke dalam aplikasi yang kita buat itu. Ternyata di sini menggunakan TK Photo Image. Selain label, ternyata ada yang namanya Photo Image itu di dalam Tkinter-nya itu tadi. Nah, itu kita bisa menggunakan untuk apa itu? Ya, meload gambar, kemudian akan menempelkan ke dalam window manager-nya itu tadi. Kita pelan-pelan ya belajarnya kalau misal teman-teman belum mencoba. Yang ini kita coba. Jadi yang root itu umumnya sering kita pakai. Root itu sering kita pakai. Kalau teman-teman menggunakan Tkinter ya. Foto, image, kemudian file fotonya namanya apa. Saya sudah download satu buah file foto, itu saya kasih nama Python logo. Python logo .png. Nah, kemudian W1. Widget 1, TK, label, nanti mau saya kasih label, root, image, logo diambil dari sini, root-nya ini diambil dari yang atas ini ya. Nah, image, kemudian logo, titik pack kita gunakan untuk menempelkan gambarnya itu ada di mana? Oh, ada di sebelah kanan. Set right. Kemudian explanation. Explanation itu adalah string atau teks. I am a Parseltong. Nah. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada label yang nanti digunakan untuk penerapan. Jadi gambar ini saya masukkan dalam label ini. Nah, ini. Gambar logo ini saya masukkan dalam label. Nah, itu. Jadi ternyata label itu kita bisa gunakan untuk memasukkan gambar dan juga untuk memasukkan teks. Gitu.
Yang ini tadi saya ulangi lagi, gambar logo ini saya masukkan dalam label. Labelnya namanya W1 lah. Kemudian saya buat label W2. W2, kemudian TK titik label, kemudian root justify. Ini apa namanya? Tata letak. Ini padding, pad X kan padding dari X-nya. Karena ada X, ada Y ya biasanya ya. Itu yang kalau pad X itu berarti padding dari X. Nanti yang ke sini, kanan kiri, bukan ke atas bawah. 10. Kemudian isian teksnya apa? Teksnya saya ambil dari explanation dari sini. Explanation, kemudian kalau saya packkan, saya tempelkan dalam root atau window manager, kemudian saya setting letaknya itu ada di sebelah kirinya. Nah, itu kalau sudah, kita tampilkan root main loop untuk menampilkan. Waduh. Kita tampilkan ini logo Python. Coba kita eksekusi. Saya exit dulu, kemudian Python logo. Oh, apa ini? Unknown image line 4. Oh, sorry. Clear image. Nah, seperti ini. Ini ya, kelihatan ya. Tadi. Nah, ini. Gambar Python-nya tadi, atau ini ya, ini aja. Gambar dari Python logonya ini saya tag-kan atau tempelkan di sisi sebelah kanan. Nah, berarti side-nya right, berarti kan di sebelah kanan. Ini adalah label berarti ya. Gambar ini itu ada dalam label. Kemudian ada label satu lagi yang ada di sebelah kiri. Itu tulisannya I am a parcel tongue. Nah, ini. Itu saya tempelkan di sebelah kiri. Nah, kemudian ada tulisannya I am a parcel tongue. Berarti ini di sebelah kiri. Padding-nya itu 10. Gitu. Jadi teman-teman paham ya mengenai margin dan padding-nya itu. Kalau margin kan berarti jarak antara dari titik tepi ya ke apa namanya ke seperti di itu loh di Microsoft Word itu loh. Cari jarak tepi dengan penulisan itu loh, dari atas bawah atau yang lainnya. Tuh. Kalau padding kan berarti dari mana? Bedanya apa yang tahu? Padding dengan margin. Padding dengan margin. Yang tahu? Ayo, harusnya tahu loh. Apa? Nah, gambar aja biar kelihatan enak. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, gini, kalau margin ini berarti kan jarak ya, jarak antara ini dengan ini. Berarti kan nanti kita mengukurnya dari apa yang akan kita objeknya lah. Kita akan mengukur objeknya. Jadi objeknya itu ada yang ini, objeknya yang biru ini, kemudian apa namanya jaraknya itu yang dari sini kita mengukurnya. Jadi margin itu mengukurnya dari objek ke jarak dari kanvasnya lah itu. Objek dengan jarak kanvasnya itu. Itu margin. Tapi kalau padding itu beda lagi. Padding itu berarti nanti dari kita sudah punya apa istilahnya? Kalau ini objek ya, objek yang orange ini
Kemudian nanti kalau ada sesuatu, objek baru, dia nanti akan bergantung jaraknya itu ke dalam. Nah, itu. Lebih ke dalam. Ini. Jadi mengukurnya itu bukan dari sini ke sini ya, kalau yang apa namanya yang margin yang padding. Kalau margin kan dari sini ke sini, dari yang biru ke tepian ini ya. Kalau padding itu kebalikan, dari sini ke sini. Jadi kalau misalnya sudah kita buat objek yang kuning ini, kemudian ada objek baru, berarti nanti harus menyesuaikan. Dia ukurannya dari mana? Dari sini ke kontennya ini. Jadi sudah kita batasi nih. Nanti kalau paddingnya 5, berarti dari sini ke sini itu 5. Kalau margin kan berarti dari sini ke sini nanti ukurannya. Udah beda lagi lah. Nah ini, margin padding. Margin ini berarti dia nanti akan ukurannya dari sini ya, dari kotaan ini, jaraknya dengan ini itu berapa, itu margin. Kalau padding berarti kita sudah punya objek, nah, kemudian ada konten, objek baru, nanti itu jarak dari sini ke sini. Berapa, ini ke sini 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 berapa. Jadi seperti itu. Paham ya mengenai margin dan padding ya? Lebih detailnya nanti teman-teman kalau belajar menggunakan CSS akan kelihatan jelas itu. Gini supaya ya start buat CSS padding margin. Oke, di sini ada margin 50 px. Saya coba ya. Ini kita fokus ke sini. Kotaan hijau ini loh. Fokus ke kotaan hijau ya. Ini saya menggunakan CSS untuk contohnya. Kemudian saya ubah menjadi 10. Nah, coba kita run. Nah, ternyata seperti ini. Saya ganti tadi 50 ya. 50. Nah, ternyata seperti ini. Jadi kotaan hijau ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Kelihatan ya? 50 px itu tadi. Coba saya ubah menjadi 10. Kok 110. Nah, ini semakin dekat nih. Jadi ini dengan ini akan kelihatan. Kalau yang margin, coba ini saya ubah menjadi 100. Nah, beda lagi. Margin. Kalau margin ternyata ini dengan ini ya, dengan apa namanya, kanvas paling akhir lah, main kanvasnya atau main kanvas. Paham ya kanvas itu kalau misal teman-teman melukis dulu. Jadi ya ada objek utamanya lah sebelum kita menuliskan sesuatu, menggambar sesuatu itu. Nah, itu yang main kanvasnya. Jadi kalau margin itu kaitannya dengan main canvas tadi biasanya. Jadi antara mana itu? Antara objek ini dengan paling pinggiran sini ya, itu margin. Kalau padding ya berarti sudah ada objek ini ya itu. Bukan ke sini, kalau ke sini tadi kan margin dengan main canvasnya itu. Nah, kalau kita buat padding berarti dari objek itu nanti dia akan memberikan jarak lagi sini dengan yang objek di dalamnya, objek dalam di sini. Jadi kalau padding itu kaitannya objek dengan objek di dalamnya lagi. Nah, itu kalau yang margin itu umumnya nanti dari jarak tepi ya. Kayak di Word itu loh, kelihatan jarak tepi, jarak tepi, jarak tepi. Jadi seperti itu. Teman-teman kalau misal diminta untuk paham bedanya margin dan padding apa itu, kita langsung larinya ke Microsoft Word. Margin berarti jarak antara pinggir dan objek ini, objek yang pertama. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada padding, berarti nanti jarak antara apa? Oh, antara objek ini, dia mempunyai kedalaman lagi, kedalaman kontennya itu berapa? Nah, sini sampai sini. Nah, ini padding. Kalau margin berarti katanya ini dengan sini, gitu ya. Ini dengan sini. Kalau padding dengan ini dengan sini, kayak gitu. Seperti itu. Cukup ya? Bisa dipahami ya? Halo? Bagaimana?
Cukup jelas? Halo? Jelas, Bro. Oke, kalau cukup jelas, kemudian kita kembali lagi tadi. Ini berarti cukup jelas juga ya tadi. Ini nanti load digunakan untuk load gambarnya. Kalau label ini kita mendefinisikan label. Label itu ternyata kita bisa mengisikan gambar dalam label atau kita bisa menyisipkan teks ya, teks explanation itu dalam label juga. Ini menyisipkan kita sisipkan di sini. Ternyata terus kemudian yang ini labelnya itu menggunakan image kalau menyisipkan gambar. Menggunakan teks kalau menyisipkan teks kayak gitu. Kemudian pack, ya, pack kan untuk mengeplotkan. Saya plotkan gambar itu di mana? Oh, bagian kanan, bagian kiri kayak gitu. Ini left, ini right kayak gitu. Terus kemudian main loop digunakan untuk menampilkan di LCD atau di LED lah di layar gitu. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak kira-kira? Selain itu. Kalau ini udah beda lagi, itu ada yang namanya entry kayak ini udah beda lagi. Nah, nanti ada masing-masing entry kayak gini. Action button nomor 4 sudahkah teman-teman pelajari? Ada yang sudah belajar yang bagian nomor 4? Atau menerapkan? Mas Arief gimana? Sudah mencoba nomor 4? Sudah, Pak. Sudah? Nomor 4 sudah, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, itu. Kemudian untuk mengerjakan yang sini, caranya gimana? Ya berarti nanti Mas Arief mencoba untuk menangkap 8 dan 4 ini. Mengambil nilai itu dulu. Caranya gimana? Itu. Ini. L.get ini digunakan untuk mengambil data. Tuh. Kemudian kalau ini itu ada inputan ya, inputan teks ya. Tadi ada yang namanya label, oke, teks nama ketika label nama. Get. Nah, udah menggunakan get belum, Mas? Untuk ini, untuk mengambil ini 84 nih. Aduh. Halo, ya wis. Gimana, Pak? Mas Arief, untuk membuat inputan seperti inputan teks kayak gini menggunakan apa? Wis, tak tanya nih. Menggunakan apa? 8 sama 4 ini bisa diisikan menggunakan apa? Atau kalau sudah ini ya, buat ini aja. Penggunaan master ini. Sudah menggunakan master ya tadi ya? Ya, Pak. Kita aja, biar enak menjelasinnya. Nah, ini kemudian ini sebenarnya sama kayak root kayak gini tadi ya. TK kayak gini. Sama, kemudian TK label. Kemudian ada yang namanya root, kemudian teks nama. Teks nama titik grid. Nah, ini kalau ini udah menggunakan grid ini. Atau tampilannya itu ada, kalau grid itu ada region-nya, dipisah nanti per region gini. Kalau misalnya gini kan ada bagian sini ya itu ya. Ada 4 ya itu. Nanti gimana buat grid-nya gitu. Nah, ini kemudian E1 tk.entry root, kemudian E2 E1 titik grid row sama dengan 0 column 1 tk titik main loop.
entry. Python. Nah, berarti untuk ini kita menggunakan apa tadi? Nama, kemudian ada seperti itu. Ada yang tahu? Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ada inputan. Nama dan label, Pak. Hah? Bedanya dengan yang ini, nama dan label ya, Mas? Oke. Tadi di sini ada root, nah kayak gini. Nah, ini ada grid ya, di sini nggak ada. Nah, TK label ternyata kita bisa membuat grid-nya kotaan kayak gini. Tuh. Kemudian kalau semisal nih, bagaimana kita nanti mengambil, semisal saya isikan cahaya kayak gini ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil kata-kata cahaya itu? Ada yang tahu? Mas Arief gimana cara mengambil cahayanya itu nanti? Pakai entry itu bukan toh, Pak? Pakai entry itu bukan toh, Pak? Nah, itu. Untuk mengambil dari entry E1, pakai get. Nah, sudah mencoba pakai get? Belum ya? Oke, itu bisa menggunakan, yang diambil entry. Entry ini adalah ini kotakan ini ya. E1, TK entry root itu adalah kotakan ini, yang kosongan ini. Nah, ini, itu entry. Itu nanti yang akan kita ambil apa namanya value-nya atau isinya. Nah, ini adalah entry. Untuk mengambil itu gimana? Kita bisa menggunakan E1.get. Nah, itu. Seperti ini. Ini adalah value dari value E1 ya itu ya semua. Kayak gitu. Jadi semua E1 seperti itu, terus kemudian nanti kita ambil ini, ya itu menggunakan get. Get kurung buka, kurung tutup, kayak gitu. Tuh. Nah, untuk menggunakan button, itu bagaimana caranya? Itu. Di sini ada btshow sama tk button, kayak gitu. Ini adalah button-nya. Btshow itu button untuk menampilkan lah. Nanti kalau ada untuk menampilkan. Btshow ini adalah button-nya. Kemudian btshow.grid, itu nanti akan digunakan untuk apa? Itu. Kalau ini nanti adalah itu apa namanya? Posisi ya nanti. Posisi button-nya itu ada di mana? Kalau comment show data itu ini berarti nanti digunakan untuk pemanggilan fungsi di sini show data kayak gitu. Nah, umpama saya ingin membuat function def get isi entry seumpama. Ini entry, kemudian di sini ada S1-nya ini saya pindah ke sini. Kemudian saya akan buat tag interlabel. Nah, namanya nanti apa? Saya buat label baru untuk dia itu digunakan untuk memunculkan isi ya, isi dari entry yang kita isikan. Tadi kan saya contohkan cahaya tadi ya. Nah, root kemudian text. Tuh, misal di sini adalah nama saya adalah gitu. Kemudian ini format. Nah, ini value S1 karena kita isikan ini tuh nanti dari value S1. Format nama saya. Oh, nama saya gini aja enaknya. Nama saya kan ini bukan print. Gini bisa enggak ya? Nama saya format
value 1. Oke, itu saya balikan. Kemudian saya tampilkan di titik grid. Row-nya yang keberapa? Yang ke-1 sama grid row sama dengan 1. Wes kayak gitu. Kemudian di sini saya buat button BT tampilkan entry ya. Tampilkan entry sama. Nah, di sini kemudian saya berikan TK button. Nah, ternyata di dalam Tkinter itu ada button juga. Tadi ada ini ya, ada foto image, ada label. Nah, ternyata kita bisa menggunakan button juga ternyata. Button ini root. Kita ambil main window-nya ini root. Kemudian nama button-nya apa? Nama button-nya ini tampilkan semua. Kemudian nanti akan menjalankan apa? Komennya itu akan menjalankan fungsi get isi entry ini. Nah, kayak gitu. Berarti di sini komen seperti ini, get isi entry. Kemudian ada di mana posisinya ditampilkan entry. Nah, kita akan tampilkan ke grid yang keberapa? Grid yang ke row-nya yang kedua semua. Nah, coba seperti ini dulu kita jalankan. Oke, Python entry. Nah, ini. Nama ini. Kita isi Cahyo. Nah, nama saya adalah Cahyo. Tadi ya. Misal di sini saya ganti Lukman. Nah, seperti ini. Berarti nanti tinggal teman-teman ambil ini. Misal ada, ini ya di contoh ini. 84. Berarti kan misal isi 8. Nah, bagaimana saya harus mengambil atau bisa mengambil 8 ini dari sini? Menggunakan get tadi ya tentunya ya. Itu. Kalau 4, bagaimana harus mengisi 4? Mengambil 4 itu tadi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak sebelumnya untuk ini dulu? Nanti kita menampilkan ini dulu. Ada kolom, ada isian sederhana, kemudian cara menampilkan, kemudian ada labelnya itu nama, ini teks labelnya nama, ada entry labelnya itu buat isian input, kemudian ada buttonnya itu namanya BT tampilkan entry, ini teksnya tampilkan kayak gitu. Ada yang bertanya silahkan, Mas Arief atau yang lain. Halo, ada atau enggak kira-kira? Cukup? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang tombol yang komen itu, Pak, kok tadi saya nyoba itu sebelum diklik, udah muncul nama saya adalah gitu. Yang komen? Tapi, gimana, Pak? Yang tombol yang komen ya? Iya, sebelum diklik itu udah muncul tulisannya, Pak. Itu kira-kira gimana? Sebelum diklik itu sudah muncul tulisannya. Bisa di-share kodenya, saya biar bisa tahu. Kalau memakai Anaconda, pakai apa Pak menjalankannya? Menjalankan yang apa dulu ya? Itu sama, Anaconda tinggal ini. Python nama filenya apa, Mas? Itu sama aja, tinggal kodenya seperti apa. Saya juga memakai Anaconda ini, Mas. Jadi menjalankan kita buka dulu Python konsolnya ya, Mas ya. Anaconda Prom-nya sih. Menjalankan ini di Anaconda Prom-nya. Ini kan Anaconda Prom. Tempat saya ini Anaconda Prom. Nah, kemudian kalau sudah kita buka, kita jalankan. Nah, seperti ini. Terus tadi maaf Mas, Mas siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Bisa di-share itunya nggak kira-kira? Sharing itunya? Iya, Pak, sebentar. Saya stop dulu ya nih ya, nanti kalau mau sharing kode. Kita 3 menit lagi ya. Oke. Show data. Oke, kelihatan. Lihat comment show. Oke, bagus.
Teks, lihat, komen, show data. Oh, ini. Tolong Mas, show data ini dihilangkan kurung-kurungnya. Baris 21. Nah, itu ada kurung tutup lah, dihapus. Nah, oke, sip. Di save coba dijalankan. Cancel. Coba jalankan. Bagaimana? Oh iya Pak, sudah bisa Pak. Nah, seperti itu. Kalau misal teman-teman ada kurung buka kurung tutup, berarti itu langsung dieksekusi gitu. Nah, kaitannya seperti itu. Kalau misal belum, berarti nanti bagaimana caranya biar bisa dieksekusi. Oke, seperti itu. Ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Cukup? Ada lagi nggak kira-kira? Tidak ada? Silahkan, yang lain. Tidak ada ya, Mas Arief? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang untuk apa caranya menghitung tadi kan saya sudah menjelaskan ya, bagaimana caranya kita mengambil data dalam inputan tadi ya. Tinggal kita konversi aja. Kalau datanya angka, kita konversi dalam integer, kemudian kita hitung menggunakan apa tadi kalau di soal itu tadi diminta untuk menghitung luas persegi panjang, berarti harus tahu rumusnya. Menghitung keliling harus tahu rumusnya kayak gitu. Baru nanti ditampilkan hasilnya. Seperti itu. Baik, Pak. Mau dicoba-coba dulu, Pak. Ya, cukup jelas ya. Yang lain silahkan. Mbak Cindy, ada nggak kira-kira pertanyaan? Halo? Pak, izin bertanya, Pak, boleh? Ya, silakan, Mas Jeffrey. Pak, semisal di show datanya itu nggak pakai titik get itu bisa nggak ya, Pak? Atau harus pakai get itu? Show data nggak pakai? Itu yang apa tentang yang teks nama sama dengan nama, persen itu, terus titik get itu loh Pak. Kalau nggak pakai get itu apakah error kah atau bagaimana Pak? Kalau get kan tadi kan fungsinya untuk mengambil nilai. Kalau tidak pakai get ya berarti tidak akan mengambil nilai gitu loh. Gitu. Jadi get itu kita gunakan untuk mengambil nilai dari saya kasih. Ini kita masih ada waktu 2 menit lagi ya. Oke. Jadi get ini kita gunakan untuk mengambil nilai dari E1 titik get. E1 itu apa? Itu entry. Nah, ini sini. Berarti inputan yang dari sini. Inputan yang E1 itu nanti akan diambil nilainya di E1 titik get ini. Nah, nanti akan diambil di sini, kemudian ditampilkan di sini. Ini menggunakan cara lama ya, menggunakan persen-persen kayak gini. Saya sudah menyarankan untuk menggunakan yang kurung kurawal itu tadi. Itu bisa diganti menggunakan kurung kurawal. Kemudian format apa. Seperti itu. Jadi get itu digunakan untuk mengambil nilai. Itu ya Mas Jeffrey ya. Kalau tidak pakai get nanti berarti tidak akan bisa diambil nilainya. Oke Pak, oke Pak. Oke, yang lain tidak ada? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Maaf karena ini waktunya sudah 14.14, nanti ini mau dipakai, habis ini ada 14.15, ada Pak Adri mau pakai Zoom saya, jadi cukup sekian aja ya pertemuan kali ini ya. Silahkan nanti teman-teman bisa presensi di e-learning ya. Baik Pak, baik. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.